Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fi kitabihil azizil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qaili as-siyamu junnah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat yang memerintahkan untuk berpuasa yang saya sampaikan tadi, kita akan menemukan di akhir ayat tersebut Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Akhir dari ayat ini sebetulnya adalah untuk menjelaskan apa tujuan dari berpuasa, apa pencapaian akhir dari syariat berpuasa tersebut dalam agama kita. Maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian wahai orang-orang yang beriman terhindar, terbentengi, terjaga dari syahwatnya. Nah, kalau berbicara tentang syahwat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu sudah dihiasi dengan rasa cinta terhadap syahwat. Apa saja syahwatnya? Di situ disebutkan perempuan, wanita, dan ada juga yang disebutkan harta benda. Ya, harta benda. Nah, salah satu tujuan dari berpuasa ini adalah agar kita ini bisa mengendalikan syahwat itu. Bisa mengendalikan syahwat terutama terhadap harta benda. Maka dalam puasa ini kita dididik oleh Allah agar bisa menahan diri dari yang hukumnya halal. Memakan makanan yang kita beli, yang kita masak, bukan dicuri, kita simpan di rumah, itu menjadi haram untuk dimakan. Padahal kita yang membeli, kita yang membawa dari pasar, hukumnya halal. Tetapi kita dididik agar nanti yang haram bisa kita menjaga diri, bisa mengendalikan diri. Sebab dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u. Nabi mengatakan akan datang suatu masa pada umat manusia ini, sebuah zaman di mana orang yang hidup pada saat itu tidak lagi peduli ma'akhad, apa yang dia ambil dari harta bendanya, aminal halali aminal haram, dia mengambil harta bendanya dari yang halal atau yang haram, itu tidak lagi dia pedulikan. Nah, zaman sekarang ini adalah zaman itu. Kita sekarang hidup pada zaman di mana Rasulullah gambarkan dalam hadis tadi. Orang tidak lagi memperdulikan dari mana sumber gaji yang dia dapatkan, dari mana sumber penghasilan dia sehari-hari atau per bulan atau per tahun. Mau halal atau haram itu nomor sekian. Yang jelas ada penghasilan, yang jelas ada uang di rekening, yang jelas ada uang ya, yang menjadi simpanannya. Inilah zaman kita sekarang. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari syahwat harta benda, mengendalikan diri kita dari syahwat materi dunia ini ya. Maka satu pertanyaan yang sangat mendasar adalah, kenapa kira-kira orang yang hidup pada zaman yang digambarkan oleh Nabi tersebut tidak lagi memperdulikan dari mana hartanya berasal, dari halal atau yang haram? Kenapa? Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah sudah mengisyaratkannya. Hadis tersebut berbunyi, la tastabti'ur rizqa. Jangan kalian merasa rezeki itu terlambat datangnya. Itu pesan Nabi. La tastabti'u ar-rizqa. Jangan kalian merasa, menganggap jatah rezeki itu terlambat datangnya. Nah, ini kuncinya. Kenapa? Karena orang yang berani potong kompas, orang yang membuat orang tidak memperdulikan mana halal mana haram,
itu karena dia merasa jatah rezekinya itu datang terlambat. Kawan satu kantor sudah naik jabatannya, kita sudah sekian tahun belum juga naik pangkat. Sesama guru, kawan sudah sertifikasi, kita belum juga lagi. Kawan dulu satu SD, satu SMP, satu SMA, itu sudah PNS, kita juga belum ternyata. Nah ini, karena kita merasa terlambat datangnya rezeki Allah tersebut, maka inilah yang membuat orang itu tidak lagi memperdulikan sumber penghasilannya halal atau haram. Maka Nabi mengatakan, la tastabti'ur rizqa. Jangan kalian merasa jatah rezeki itu datangnya terlambat. Maka yang sukses di dalam agama kita sebetulnya bukan orang yang cepat kaya, bukan orang yang bisa cepat PNS, masih muda, oh sudah PNS, sekian tahun baru menjabat sebagai pejabat, oh dia sudah naik pangkatnya. Bukan itu. Orang yang sukses dalam agama kita adalah siapa yang bisa mendapatkan itu semua dengan cara yang halal. Jadi bukan siapa yang cepat PNS dia yang sukses dalam agama kita, tapi siapa yang bisa jadi PNS tapi sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sukses dalam agama kita bukan siapa yang paling cepat punya mobil, punya rumah bertingkat, tapi yang sukses dalam agama kita adalah siapa yang bisa mendapatkan itu dengan cara yang halal. Maka dalam sebuah hadis yang lain, Nabi mengingatkan kita bahayanya penghasilan yang haram. Nabi mengatakan, maniktasaba malan min ma'tham. Siapa yang punya penghasilan dari yang haram, fatasaddaqa bihi, lalu dia fawasala bihi rahimah, lalu dia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dia bawa pulang, diberikan, dia bagikan kepada para tetangga, sanak famili dan karib kerabat. Hasil penghasilannya tadi, hasil dari usahanya yang haram. Au tasaddaqa bi, atau dia gunakan untuk bersedekah kata Nabi. Au anfaqahu fi sabilillah, atau dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Apa hasilnya? Nabi mengatakan, jumi'a dzalika kulluhu jami'an. Semua amal ibadahnya tadi, ya, hasil pekerjaannya dia gunakan untuk silaturahim, digunakan untuk bersedekah, berinfak, itu akan dikumpulkan nanti. Jumi'a dzalika kulluhu jami'an kata Nabi, dikumpulkan, faqudhifa bihi fi jahannam. Setelah dikumpulkan semuanya itu, harta haramnya, amal ibadahnya yang dimodali dengan modal yang haram, itu nanti akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Artinya apa ini Bapak Ibu sekalian? Artinya Allah tidak menerima amal ibadah yang dimodali, yang digunakan atau yang dipakai dengan menggunakan harta-harta yang haram tersebut. Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang tadi yang saya sampaikan sebelum hadis yang terakhir itu berpesan kepada kita bahwa jangan pernah merasa terlambat datangnya rezeki tersebut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, fa innahu lam yakun abdun liyamut. Karena seorang hamba itu tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini hatta yablugha akhir rizqin huwalah, sampai dia mendapatkan jatah terakhir dari rezekinya. Kalau nasib kita punya mobil Fortuner, kita tidak akan mati sebelum mendapatkannya. Kalau jatah kita PNS, kita tidak akan meninggal sebelum SK-nya dapat. Ya, begitu seterusnya. Ini prinsip hidup. Agar hidup tenang, walaupun mungkin sebelah sudah mewah, walaupun belakang depan rumah itu sudah mentereng berbagai macam kemewahan dunia yang sudah kita lihat, agar hidup ini tenang, istirahat di rumah menjadi tenang, tidak merasa datang yang terlambat. Nah inilah petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ujung hadis ini Nabi mengatakan, fa ajmilu fit talab. Jangan pernah merasa datang terlambat, karena orang sudah ditentukan rezekinya. Kalau dia memang kaya, ditakdirkan kaya, maka dia tidak akan mati sebelum dia menjadi orang kaya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fa'ajmilu fit talab. Baik-baiklah dalam mencari rezeki. Enggak usah terburu-buru.
Enggak usah merasa terlambat. Yang penting kata Nabi fa'ajmilu fit talab. Bagus-baguslah dalam mencari rezeki tersebut. Caranya bagaimana? Kata Nabi akhdhul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Inilah sebetulnya yang menjadi anjuran, menjadi ajaran agama kita agar kita bisa hidup tenang, tidak merasa terlambat datangnya jatah hidup, jatah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walau bagaimanapun gemerlap dunia ini yang kita lewati, kita tetap merasa yakin dengan apa yang Allah akan beri, tidak akan berani untuk mengambil jalan pintas, apatah lagi kita berani untuk menjemput rezeki kita dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah dia la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian kata Allah menjadi orang yang terjaga, terhindar, terbentengi dari syahwat, terutama syahwat harta benda duniawi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi terlebih dahulu. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.